Halo sahabat foodie, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Foodie. Nah, hari ini aku mau berbagi resep menu olahan yang berbahan ati sapi, sahabat. Kita akan membuat rendang ati. Nah, apa saja sih bahan-bahannya? Nah, di sini sudah saya catat ya bahan-bahannya. Sahabat bisa screenshot aja atau catat. Nah, di sini aku pakai ati sapi yang udah aku rebus. Ini aku pakai sekitar 1 kg dan aku udah potong sedang ya, jangan terlalu tipis banget. Nah, ini aku rebus menggunakan rempah-rempah seperti batang daun salam, daun jeruk, batang sereh ya. Agak banyak aja daun-daunnya supaya lebih wangi dan tidak amis ya. Ini sekitar 1 jam aja atau sampai empuk ya. Nah, di sini ada bahan-bahan lainnya. Aku pakai 2 butir kelapa parut ya. Saya ambil airnya, jadi ini encer ya, sekitar 3000 ml atau sesuai selera ya. Mau diambil santan kentalnya aja, terus ditambah air boleh ya. Nah, di sini aku pakai daun kunyit sekitar 2 lembar yang udah aku simpulkan. Nah, di sini ada daun salam sebanyak 5 lembar, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah digeprek. Nah, ini bumbu yang ke daun-daunan ini wajib ya. Dan ini untuk kita blender, saya pakai 6 buah cabai merah dicampur keriting ya. Kalau mau pedas keriting semua juga boleh. Nah, bawang merahnya kita pakai 8 siung, bawang putihnya sekitar 5 siung, 3 ruas jahe, 4 ruas lengkuas atau sesuai selera, kalau mau sedikit dikurangin boleh. Nah, di sini saya pakai kemiri yang sudah digoreng sekitar 6 atau 7 buah ya. Nah, ini kita mau blender dulu bumbu halusnya sampai benar-benar halus ya. Nah, di sini saya memblendernya pakai air. Kalau sahabat di rumah mau pakai minyak boleh ya. Nah, ini kita potong-potong dulu ya supaya gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini sudah halus, kita matikan. Nah, di sini aku siapin wajan. Nah, aku mau kasih minyak secukupnya aja. Ini agak banyak ya. Nah, kita masukin bumbu halusnya. Nah, di sini aku pakai wajan besar karena memang kalau membuat rendang tuh kan kuahnya ya, kuah santannya itu air santannya memang mesti banyak banget ya. Jadi memang harus menggunakan wajan yang besar ya. Nah, di sini kita masak bumbunya sampai harum ya. Jangan lupa untuk menambahkan rempah lainnya, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, batang serai, kita masukin semua. Nah, di sini saya ada bumbu rendang. Ini yang halusnya ada di warung-warung sayur gitu, sahabat. Ini tuh sebenarnya rempah yang dihaluskan ya. Kalau kita cium mungkin ada aroma palanya, ada aroma cengkehnya, kayu manisnya kayak gitu, sahabat ya. Kalau misalkan nggak mau pakai nggak apa-apa, bumbu tadi juga itu udah oke banget. Nah, ini kita kasih bumbu seperti garam, saya menggunakan kaldu ayam, dan nanti terakhir kita pakai gula ya, itu opsional, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, untuk bumbunya, untuk 1 kg hati ayam saya pakai sekitar 2 sendok teh garam ya, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh setengah, 1,5 sendok teh kaldu ayam. Nah, ini kita masukin santannya. Nah, tadi dimasukin ya si ati ayamnya. Nah, untuk rasa sesuai selera, namun di awal jangan terlalu banyak dulu. Nah, nanti kalau misalkan sudah mulai menyusut si kuahnya boleh ditambah lagi ya. Nah, ini
sudah mendidih. Nah, di awal itu kita pakai api besar, super besar. Jadi kita pengen didihkan dulu, kita pengen buat minyak dari santannya dulu. Nah, ketika sudah mendidih, jangan lupa sesekali diaduk. Lalu langsung kecilkan apinya. Nah, sudah seperti ini. Kita kecilkan apinya jadi api sedang dan kita masak sampai semua santannya agak menyusut, mulai mengental ya, dan sesuai yang kita inginkan. Ini lumayan lama, kayak saya pakai pakai api sedang itu sekitar 2,5 jam sudah jadi. Nah, ini udah hampir 1 jam. Jadi dia udah mulai menyusut. Jangan lupa sesekali diaduk ya, supaya bawahnya nggak gosong. Nah, ini kalau mau dibumbuin lagi di sini boleh ya. Nanti kan semakin menyusut airnya, nanti semakin berasa kok ya bumbunya. Jadi jangan di awalnya itu ngasih jangan terlalu banyak. Takutnya nanti pas di akhir, pas mulai menyusut dia malah jadi asin gitu, sahabat. Oke, nah ini kita lihat. Nah, ini dia udah mulai menyusut, santannya sudah mengental ya, dan jadi bumbu-bumbu kentalnya gitu ya, bumbu khas rendangnya yang enak banget. Nah, kalau misalkan mau setengah kayak gini jadi masih ada kuahnya, berarti gulai ya sahabat ya, gulai ati. Nah, karena kita mau bikin rendang, jadi kita perlu mengentalkan sedikit lagi. Nah, ini dia sahabat, ini hasil akhir. Nah, sebentar lagi kita akan matikan apinya. Nah, kalau mau dikasih gula boleh di sini ya, di akhir. Jadi takutnya asin atau terlalu gurih, sahabat bisa menambahkan gula di akhirnya ya. Nah, ini sudah konsistensi kekentalannya sudah pas, sudah yang kita mau. Seperti ini ya, dia udah minyak-minyaknya udah keluar. Nah, ini kita akan angkat sebentar lagi dan kita akan sajikan. Oke sahabat, ini dia rendang ati ayamnya udah jadi. Ati sapinya udah jadi. Nah, ini enak banget untuk pecinta atau pesuka ati sapi, ini enak banget. Jadi kalau misalkan sahabat belum tahu rasanya hati sapi direndang, nah ini seperti ini sahabat, boleh coba di rumah. Nah, ini kita cobain dulu yuk gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini enak banget. Atinya empuk, gak keras ya. Standar keempukan hati sapi yang segitu, dan nggak hanyir, nggak bau ya, enak banget, bumbunya juga pas. Nah, ini cocok banget untuk sahabat di rumah yang suka rendang ati sapi, boleh dicoba. Nah, jangan lupa untuk selalu dukung Dapur Foodie ya, dengan cara like, comment, subscribe. Assalamualaikum, sampai jumpa.